Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan usia, dua nikmat yang sangat agung, usia dan juga hidayah, yang dengannya kita bisa menebus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan juga dengan usia Allah berikan kita kesempatan untuk menambah amal-amal soleh yang kelak akan menjadi simpanan paling berharga dalam kehidupan. Dan kita bersyukur kepada Allah mengumpulkan kita di waktu yang barokah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Umatku diberkahi di waktu paginya. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Muyassar, fikih yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, fikih praktis. Dan setelah sebelumnya kita membahas mengenai hibah dan juga wasiat. Kalau dilihat dari urutan buku maka akan berbicara mengenai perbudakan. Namun karena tentunya di keseharian kita tidak didapatkan perbudakan saat ini, ya, walaupun perbudakan ini akan terus ada sampai akhir zaman. Mungkin saat ini kita tidak ketahui, tapi ada di sejumlah tempat dan nanti akan terus ada sampai hari kiamat. Makanya di dalam kitab-kitab ulama perbudakan itu tetap dibahas. Namun kita lewati, kita kali ini akan masuk ke bab keempat mengenai faraid dan mawarith atau pembagian warisan. Pertama, ilmu faraid termasuk ilmu paling penting di antara ilmu-ilmu kaum muslimin. Karena kebutuhan terhadap ilmu ini mendesak. Ilmu faraid atau di kita disebutnya ilmu waris lebih populernya, ya, mawaris atau ilmu warisan. Faraid berasal dari kata faridah, artinya fard, ketentuan. Seperti kita tahu ada fardu sholat, fardu wudu, artinya sesuatu yang sudah ditentukan, yang wajib. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 237, Allah menyebutkan tentang kata fard, fanisfu ma faradtum, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kalian tentukan itu. Faradtum di sini artinya yang telah ditentukan, yang telah sudah ditentukan. Fard dalam syariat adalah bagian yang ditetapkan oleh syariat untuk yang berhak. Ya, kita tampilkan saja sebentar. Adapun ilmu faraid adalah ilmu tentang warisan dari sisi memahami hukum-hukumnya.
dan mengetahui perhitungan yang mengantar pada pembagiannya. Adapun al-mawaris adalah jamak dari mirath, hak yang ditinggalkan oleh mayit yang berpindah ke tangan ahli waris. Dan setiap muslim harus memperhatikan perkara mawaris dan tidak boleh melakukan tindakan yang merubahnya dari ketentuan syar'i, sehingga akibatnya dia memberikan warisan kepada yang bukan ahli waris, yang bukan berhak. Dengan hal ini dia bisa menyerumuskan dirinya pada murka dan siksa Allah. Berbicara mengenai urusan warisan ini, kenapa penting? Pertama, karena umumnya manusia akan menghadapi dua hal. Pertama apa? Dia akan ditinggalkan selama hidupnya. Dia akan ada peristiwa, akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, pasangannya, anaknya, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, dia juga akan meninggal. Dia juga akan meninggalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ilmu faraid ini berbicara mengenai suatu kewajiban yang akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Ketika seseorang tidak mengetahuinya atau keluar dari aturan yang telah Allah tentukan, maka dia mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara ayat waris yang cukup, jadi dalam Al-Quran ini kita dapati ayat-ayat mengenai sholat, mengenai zakat, mengenai haji, itu umumnya disampaikan secara global. Tapi bila ayat-ayat waris, Allah menyampaikannya secara terperinci. Secara terperinci. Ya. Para ulama menyebutkan, kenapa disebutkan secara terperinci? Karena Allah memerinci sejumlah hal dalam Al-Quran, seperti tentang akidah, juga beberapa hal tentang fikih, dalam hal ini fikih warisan. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang umumnya manusia berselisih atasnya. Ya, yang tidak berubah dari sejak disyariatkan sampai akhir zaman, namun manusia kerap berselisih. Apalagi kita bicara faraid tentang warisan, bicara mengenai harta, antara lain mengenai harta. Siapa manusia yang tidak suka harta? Ya. Oleh karena itu Allah menentukan secara jelas dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 12, 13, lalu 14. Ketika Allah telah menyebutkan mengenai ayat-ayat mengenai waris, kemudian Allah sebutkan bagian masing-masing, Allah tutup ayat tersebut di ayat 13. Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Wa dzarikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati, adalah dengan masuk surga. Tapi perhatikan, di ayat berikutnya Allah mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksiat ini banyak. Yang dimaksud maksiat di sini, karena ayat sebelumnya berbicara mengenai warisan, maksudnya barang siapa yang bermaksiat kepada aturan waris yang telah Allah tentukan, ya, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Artinya ketika dia bermaksiat kepada ayat-ayat waris, dia bermaksiat kepada Allah dan juga bermaksiat kepada Rasulnya pada saat yang bersamaan. Wa yata'adda hududah, kemudian dia melampaui batas dari batasan yang telah Allah tentukan. Apa balasannya? Yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka khalidan fiha, apa? Secara abadi. Walahu adzabun muhin,
bagi dia azab yang menghinakan. Khalidina fiha, para ulama katakan di sini maknanya bukan abadi abada, bukan seterus-terusnya, tapi waktu yang sangat lama. Yang benar-benar abadi tidak pernah keluar adalah pelaku kesyirikan. Kalau seseorang meninggal, seseorang mati dalam keadaan berbuat syirik dan tidak pernah tobat, maka itu akan mendekam dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau ini adalah khalidan fiha, maksudnya dia akan mendekam di neraka dalam waktu yang sangat panjang. Iya dan bila. Bagi siapa? Wa may ya'sillah wa rasulah. Barang siapa yang bermaksiat kepada ketentuan yang telah Allah tentukan dalam hukum waris. Subhanallah. Tapi di sisi lain kita lihat masyarakat banyak yang waris ini, kembalikan saja ke kebiasaan di masyarakat di sini. Kembalikan saja ke adat. Subhanallah. Ya. Zaman sekarang kan sudah beda dengan zaman dulu, apalagi itu mah di Arab. Subhanallah. Yang memberikan hukum ini adalah raja di raja Arab, raja di raja Indonesia, raja di raja alam semesta, yang menguasai langit dan bumi dulu ribuan tahun yang lalu, juga sekarang, akan masa akan datang dan selama-lamanya. Allah. Ya. Lalu apakah kita menganggap bahwa Allah tidak faham mengenai keadaan masyarakat sekarang? Dulu kan perempuan nggak kerja, sekarang perempuan kerja, harusnya dapat bagiannya sama dong. Apa Allah tidak tahu bahwa wanita sekarang akan bekerja? Apakah samar bagi Allah pengetahuan mengenai masa depan? Padahal Allah itu Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui dan juga ya maha menghukumi, maha adil hukumnya, maha memberikan hikmah dalam hukum-hukumnya. Allah itu mengetahui ya hal yang sudah terjadi, hal yang sedang terjadi, hal yang akan terjadi, hal yang tidak terjadi, bila terjadi bagaimana terjadinya Allah mengetahui. Ya. Oleh karena itu pemahaman itu kita perlu pahami. Karena banyak sekali orang yang menganggap ya ini mah hukum lama. Ya, warisan gimana sekarang lah, kita perbedaan sekarang udah budaya di kota, budaya di ini harus dilihat. Itu syubhat, kerancuan pemikiran. Secara tidak langsung dia menuduh bahwa Allah tidak mengetahui hal yang maslahat bagi apa yang diciptakannya. Padahal dalam surat Al-Mulk kita dapati ala ya'lamu man khalaq, tidakkah lebih mengetahui zat yang menciptakan. Artinya yang lebih mengetahui maslahat manusia adalah pembuatnya. Sebagaimana kita tahu, kita punya kendaraan, ya, bapak-bapak punya mobil misalnya, ya, kita punya mobil misalnya mereknya Mercedes-Benz, ya. Kita tahu yang paling tahu maslahat Mercedes-Benz, ya Mercedes-Benz sendiri. Makanya kita kalau mogok atau kalau ada masalah, kita cari bengkelnya Mercedes-Benz, bukan service centernya Wuling. Ya. Diketawain sama orang, kenapa Pak? Cari di sana Pak Mercedes-Benz, bukan Wuling di sini. Ya. Atau ke service centernya Bajaj misalnya. Ya. Ibu-ibu juga, ya, punya merek tertentu, misalnya produk rumah, gak mungkin ke merek yang lain, karena yang paling tahu yang buatnya, betul tidak? Maka sama, yang paling maslahat buat manusia, yang paling mengetahui adalah yang membuatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama karena Rabb kita Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki sifat Al-Alim, yang maha mengetahui. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah, inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil khair 70 sanah. Sesungguhnya beliau katakan, ada seseorang yang dia telah beramal dengan amalan kebaikan 70 tahun. 70 tahun. Fa idza awsa hafa fi wasiyatihi. Ketika dia berwasiat menjelang kematiannya, dia berbuat tidak adil dalam wasiatnya.
Bisa jadi harusnya ada bagian waris yang dimiliki oleh ahli warisnya kalau dia meninggal, namun dia berbuat buruk, bisa jadi dia menutup salah satu sejumlah atau salah satu dari ahli waris tersebut, menutup kemungkinan mereka dapat, ya. Fayukhtam lahu bisyarri amalih, maka akhir hayatnya tersebut ditutup dengan catatan amalan keburukan. Fayadkhulun nar, dan kemudian dia masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Wa inna ar-rajula, dan sesungguhnya ada seseorang, la ya'malu bi amali ahli syarr, dia sungguh telah beramal dengan amalan keburukan 70 sanah, sepanjang 70 tahun. Fayadilu fi wasiyati, kemudian dia berbuat adil dalam wasiatnya sesuai dengan hukum yang telah Allah tentukan, ya. Fayukhtam lahu bi khairin, maka ditutup catatan amalnya dengan kebaikan. Fayadkhulul jannah, kemudian dia masuk surga. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian mau, yaitu bacalah surat An-Nisa ayat 13 dan 14 tadi. Beliau kemudian katakan, bacalah kalau kalian mau, tilka hududullah, itulah batasan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan masuk surga, dan kebalikannya barang siapa bermaksiat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang, Pak, melakukan kebaikan 70 tahun, tapi dia tutup amalnya dengan keburukan. Apa keburukannya? Dia tidak mau mengikuti aturan waris sesuai syariat. Ya, dia tidak mau. Ya, saya punya anak-anak kayak gini, udah nanti kalau bapak meninggal nih, wasiat bapak ya, semua anak yang perempuan laki semua dapat sama, jangan dibeda-bedain, bapak nggak suka diskriminasi. Kelihatannya bagus, ya. Atau misalnya nanti kalau bapak ini si cikal mah ulah diperek, bongan da bangor, gitu kan. Yang sulung nggak usah dikasih, ya, yang bagian semua untuk yang ini saja, ya. Atau misalnya yang lain, itu anak-anak bapak perempuan semua, nanti bapak wasiatkan hartanya jangan keluar dari rumah, bagi aja buat anak-anak perempuan semua, nggak usah kasih ke saudara bapak yang laki, ya buat kalian aja, bapak kan udah susah-susah nyari harta. Wasiat kelihatannya bagus, tapi itu menyebabkan dia tergelincir dalam neraka, karena dia melanggar aturan dari waris dari Allah yang Maha Adil, ya. Kebalikannya gitu, ada orang yang keburukan tapi dia tutup dengan wasiat yang baik, jadi amal baik. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Jadi hati-hati, kita tidak tahu, ya, semoga Allah berikan kita husnul khatimah. Amalan itu tergantung akhirnya, dan akhir itu tergantung sepanjang hidupnya. Kalau dia beriman dengan jujur, benar-benar dari qalbunya, dia beriman secara penuh kepada Allah, Allah akan tutup akhir hayatnya dengan baik. Tapi kalau bisa jadi dia berpura-pura, dia hanya menunjukkan kebaikan, kesolehan, tapi hatinya dia tidak taat, dia membangkang sebenarnya, cuman kelihatannya baik, maka di akhir hayatnya akan diperlihatkan, ya. Na'udzubillah. Saya punya teman saya cerita, dia notaris, dia sering ngurus-ngurus yang kayak gitu. Tapi ini kasusnya di kampung halaman dia, ya, di Pekalongan. Dia cerita ada pengusaha kaya batik di sana, sukses, dan dikenal orangnya baik. Ya. Terus kemudian ketika di akhir hayatnya, ya, kemudian dia meninggalkan sejumlah ahli waris sebenarnya, sejumlah ahli waris. Tapi ketika mau meninggal, dia ngasih wasiat supaya hartanya itu hanya dibagikan ke sebagian ahli waris saja. Yang lainnya dia semacam kasih uang pesangon.
yang sebenarnya tidak seberapa dibandingkan jumlah warisan karena dia orang yang kaya. Tapi dia ingin warisan ini buat yang keturunan yang dia inginkan saja. Akhirnya ya namanya mungkin yang lainnya orang yang ya sudahlah gimana, akhirnya terima uang pesangon yang lain, terus dia tutup yang lain. Ketika dia meninggal, jadi sesuai wasiatnya dijalankan, diberikan kepada keturunannya yang dia tentukan. Teman saya cerita, subhanallah, hilang berkah hartanya. Ya, keturunannya yang dua ini uangnya habis oleh narkoba. Jadi dua-duanya keturunannya yang dibagikan waris itu, dua-duanya habis dipakai apa? Narkoba. Dipakai narkoba sama seperti kebakar kertas. Uang begitu cepat habisnya. Ya, beli narkoba begitu mahal dan terus kan nyandu namanya. Habis ya. Akhirnya hilang berkahnya. Itu karena apa awalnya? Karena tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan warisan. Dan masih banyak di masyarakat kita yang seperti itu. Gimana adat saja. Banyak yang anggap kalau warisan itu selalu habis di dalam rumah. Padahal tidak. Kalau anaknya perempuan semua, pasti nanti akan ada yang keluar. Ya, ke asobah. Bisa jadi ke pamannya, ya, ke uaknya, atau misalnya saudara laki-laki dari sang ayah. Ya. Nah ini banyak yang seperti itu. Penyebab banyak kejadian yang luar biasa zolim. Apa? Anak angkat. Anak angkat diberi bagian yang ahli waris sebenarnya sama sekali nggak dapat bagian. Dan itu saya sudah sering dengar. Ya kalau saya pribadi. Saya punya tetangga. Jadi ini istrinya dari suaminya itu ahli ponakannya salah seorang jenderal yang besar di Indonesia, dikenal namanya, jadi tokoh. Dulu di Bandung punya tanah banyak, Pak. Punya tanah banyak, puluhan miliar, ya. Punya tanah. Tapi dia nggak punya anak sepanjang hidupnya. Dia ngambil anak. Ya mungkin karena jauh dari agama, ya. Dia dan juga anak-anaknya ketika wafat, ya. Semua waris itu diambil sama anak angkat. Padahal anak angkat ini sama sekali nggak dapat bagian. Kalau hibah atau kalau dia wasiat boleh tidak lebih dari sepertiga. Ini semua dihabisin. Dan saya sendiri pernah mengunjungi. Dulu saya tidak tahu kalau saya tahu ada seseorang dia cucunya. Padahal ternyata bukan cucunya, tapi anak dari anak angkatnya tadi. Rumahnya saja, salah satu rumahnya di Dago yang nembus ke belakang, yang nembus ke Badak Singa, ya, yang nembus ke Tirtaweni. Jadi bayangkan daerah seperti itu, nembus depan belakang. Harganya berapa? Semua dihabisin sama tetangga saya yang ponakan aslinya, sama sekali nggak dapat apapun, subhanallah. Ini zalim besar dan tidak mungkin tidak akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Ya. Nah, ini karena apa? Orang banyak menyepelekan masalah warisan ini, bergampang-gampangan, atau memang ya karena hawa nafsu, tahu cuman godaan untuk hartanya begitu luar biasa. Makanya di sini disebutkan dengan hal tersebut dia menjerumuskan dirinya pada murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka, sebab-sebab dan penghalang warisan. Harta pusaka di sini sebenarnya istilah yang lebih tepat. Dalam fikih disebutnya tarikah. Kenapa? Karena kalau seringkali dibilang harta pusaka ini orang merujuk pada pengertian yang salah. Ya, mohon maaf, mungkin kalau di Sumatera Barat ada namanya juga harta pusaka kan? Itu harta yang bersama yang tidak dibagi. Padahal salah. Maksudnya harta pusaka di sini adalah tarikah. Apa itu tarikah? Tarikah itu semua peninggalan mayit, orang yang meninggal, semua yang ditinggalkan sama dia. Si bapak teh meninggal punya apa aja? Rekening, Bu. Ada berapa? Ada 3. Ya. Apakah cukup itu yang dibagikan? Tidak. Apalagi rumah. Jelas rumah dibagikan. Apalagi tanah. Ya. Apakah itu saja? Tidak. Punya apa lagi? Kendaraan, mobil. Berapa? 5. Nah, itu semua.
Yang punya bapak ini punya bapak. Apalagi bapak tuh punya itu tuh koleksi cincin macan, ya. Kalau dihitung berapa ratus juta tuh, karena bapak hobi mengkoleksi. Peninggalan itu peninggalan, diinventaris. Apalagi bapak punya itu tuh baju-baju, baju-baju apa dibagikan? Dibagikan. Jangan orang bilang, ah baju mah kasihin aja ke orang. Enggak juga, namanya semua peninggalan itu dibagikan ke ahli waris. Ada saya mah nggak mau. Ya mungkin ahli waris lain mau. Bisa jadi bajunya, ya kalau bisa jadi kalau singlet Swan brand mungkin nggak ada yang mau. Ya. Tapi kalau bajunya ternyata merek terkenal, yang harganya mahal, dipakainya cuman acara sekali dua kali, itu pasti pada mau keluarga. Ya. Walaupun dianggap sesuatu yang sepele, tetap itu peninggalan. Si ibu ninggalin apa? Tuh peralatan masak tuh, ya, peralatan masak, sendok-sendok. Oh, udah langsung bagiin aja sama tetangga. Jangan dulu, itu peninggalan tarikah, ya. Bagikan dulu ke ahli waris sesuai dengan bagiannya. Kalau ada yang mau merelakan, udahlah ini mah untuk saya yang ahli waris satu nggak mau, udah buat yang lain. Yang dua nggak mau. Yang tiga ya sudahlah buat saya aja, ya sudah ambil, ya. Tapi jangan langsung berikan aja ke tukang beca ke ini. Ya itu mah kalau itu sedekah. Kenapa? Karena nanti tarikah ini, peninggalan ini nanti akan diperhitungkan. Diperhitungkan untuk apa? Nanti akan dinilai antara lain yang pertama untuk ma'unat tahjiz atau persiapan dia dimakamkan. Jadi kayak kain kafan, biaya pemakaman itu yang utama adalah dari harta dia sendiri. Yang utama, ya, kain kafan segala untuk dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia memiliki hutang, itu yang harus didahulukan, ya. Nah ini harus nanti didahulukan. Terus juga nanti melaksanakan wasiat. Yang berikutnya adalah baru dibagi waris, ya, dibagi waris. Jangan, maka ketika meninggal hartanya sebenarnya udah berpindah, maka jangan salah seorang dari ahli waris berbuat sewenang-wenangnya. Ini mah udahlah, mentang-mentang dia kakaknya, ini mah udahlah buat ini aja lah, buat ini aja, nggak bisa. Ini harta sudah berubah nih, miliknya menjadi ahli waris semua, bukan salah satu dari. Kalau ahli warisnya satu orang, ya satu orang. Tapi kalau misalnya ada 5, ya 5 orang harus minta keriduan 5 orang, gitu kan? Nah tarikah ini kalau seseorang meninggal diinventaris, Pak. Apa saja peninggalan dia diinventaris. Karena nanti ada 4 hak tadi kan, biaya pemakaman, kemudian membayar hutang mayit. Dan hutang ini ada dua. Hutang ini ada dua hal, ada 2 macam. Pertama, hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah ini apa? Misalnya dia memiliki kewajiban zakat, sudah jatuh haulnya, sudah jatuh kewajiban, cuman dia belum sempat membayar. Atau bisa jadi si bapaknya sebenarnya 3 bulan lalu harusnya udah bayar zakat, cuman itulah bapaknya kadang kadang rese. Nah itu hutang, dibayar zakatnya kalau sudah jatuh haulnya, sudah jatuh tempo, sudah masuk jatuh tempo, batas jatuh tempo, dia 1 tahun memiliki harta yang diwajibkan untuk zakat. Zakat fitrah kalau dia meninggal setelah azan maghrib dari 1 Syawal, malam 1 Syawal, maka dibayarkan zakat fitrah. Kafarat, si bapak teh kata istrinya, kami ini mohon maaf misalnya berhubungan suami istri di tengah hari bulan Ramadan. Dan bapak salah satu kafaratnya kan harus puasa 60 hari berturut-turut. Si bapak nggak kuat untuk puasa 60 hari. Ya akhirnya dia bilang, nanti mau ngasih makan 60 orang miskin. Sampai meninggalnya belum sempat. Maka apa? Dibayarkan tuh
ngasih makan kepada 60 orang miskin. Karena itu kafaratnya dia atas pelanggaran yang dia lakukan ketika dia hidup. Atau si bapak bernazar, ya, si ibu bernazar, ya, kalau bapak nanti sembuh ya dari penyakit bapak, sembuh aja, ya, bapak bisa lebaran nanti, ya, bapak pingin nanti lah kita ngagule lah, kita potong kambing, gitu kan. Ternyata alhamdulillah sembuh, misalnya dia penyakit. Lebaran bisa ikut. Tapi mungkin 3 bulan dan si bapak belum sempat untuk motong nazar, motong kambingnya. Tapi kemudian 3 bulan setelahnya atau 2 bulan meninggal. Maka ahli warisnya melaksanakan nadarnya. Itu hutang kepada Allah. Bahkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, kalau seseorang si mayit ini memiliki kemampuan untuk naik haji, tapi dia tidak sempat naik haji, bisa jadi apa? Sudah daftar, cuman belum dapat gilirannya. Ada 2 kemungkinan, bisa jadi sudah daftar, tapi belum dapat gilirannya. Atau yang kedua, bisa jadi dia memang tidak daftar. Mungkin dia memang ya agak sedikit tua-tua keladi lah. Misalnya sudah tua namun dia tidak kunjung pengen berhaji. Padahal kalau dilihat dari hartanya bisa. Ya. Maka saat itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad wajib bagi ahli warisnya mengambil dari tarikah dia, peninggalan dia, ya, untuk dibadalkan atas nama dia. Itu termasuk hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah. Ya. Baru kemudian sebagian ulama menganggap hutang kepada Allah didahulukan. Yang kedua apa? Hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia. Berapa hutang-hutangnya si bapak? Dilihat. Kalau punya piutang, ya bisa ditagih ke orang yang bersangkutan. Kalau punya hutang, selesaikan. Dan ini perlu kita perhatikan karena Nabi SAW biasanya menolak orang yang berhutang untuk disolatkan. Beliau kalau menyolatkan bertanya dulu, orang ini memiliki hutang? Ya, siapa yang menanggungnya? Selesaikan dulu hutangnya. Baru beliau menyolatkan. Ya. Dan seseorang bisa tertahan di pintu surga walaupun dia ahli kebaikan karena hutangnya. Yang ketiga adalah melaksanakan wasiat mayit dengan syarat hendaknya dalam batas 1/3 ke bawah. Ya, seperti telah kita sebutkan, wasiat misalnya bapak mau ngasih ya ke sepupu jauh bapak tuh, ya. Nanti kalau bapak meninggal kasih ya bagian buat dia. Selama tidak lebih dari 1/3 boleh. Dan telah kita bahas mengenai dalam bab wasiat. Selama tidak lebih dari 1/3 hartanya. Ya. Atau bisa jadi wasiatnya bukan wasiat harta. Nah, wasiatnya misalnya wasiat dalam warisan. Pertama kita harus ketahui ahli waris itu tidak perlu diwasiatkan. Tidak ada wasiat bagi ahli waris karena mereka sudah ada ketentuannya. Ya. Kalau ternyata seseorang dia mewasiatkan kepada ahli warisnya dan terdapat pelanggaran seperti saya tadi bilang, bapaknya sekarang zaman sudah beda ya. Bapak pengen nanti warisan dibagikan rata anak-anak perempuan sama. Ya. Apakah ini harus ditaati? Wah, ini gimana lagi nih wasiatnya bapak nih? Ya. Kata si Teteh, bapak Teteh harus sama. Ini lihat nih wasiatnya bapak tertulis, ada capnya. Itu kan? Ada capnya bapak nih, ada tanda tangannya bapak di atas materai. Ya. Dan kalian semua sudah tahu ini ada tulisannya bapak. Apakah berlaku? Apakah berlaku, Pak? Gimana nih? Wasiat, ada wasiat. Tapi gimana nih? Kita harus melaksanakan wasiat. Bagaimana nih ibu-ibu? Harus dikerjain nggak? Harus, ini wasiat nih. Omat, ya, ada tulisannya di depannya omat. Gitu kan. Kade. Ya. Muntah ngalaksanakan wasiatna bapak, gitu kan. Jawabannya, kalau bertentangan dengan syariat tidak dilakukan, jangan dilakukan. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata fi makhlukin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk
ya, atas kemaksiatan kepada Khalik, kepada yang menciptakan. Jadi nggak boleh kita taat kepada zat yang lebih rendah yang diciptakan atau kepada manusia dan dalam hal kita maksiat kepada yang menciptakannya, kepada Allah. Jadi walaupun wasiatnya ada cap darahnya segala, nggak usah dihiraukan kalau bertentangan dengan agama, bertentangan dengan syariat. Ya. Nah, ini seringkali jadi konflik kalau orang tuanya. Ini makanya kalau kita nggak ngerti masalah warisan, bisa jadi sadar tidak sadar seseorang bisa mewasiatkan hal yang ternyata isinya dosa kepada anak-anaknya. Nanti anak-anaknya melaksanakan semua. Kalau anak-anaknya semua nggak ada yang tahu, bisa jadi ya sudah sama aja. Ya tadi anak perempuan semua ini, oh udah jangan keluar rumah, pokoknya harta habis di kita, warisan. Anak-anak perempuannya setuju ya, namanya harta siapa yang tidak mau. Ya. Maka orang tuanya dosa, bahkan terancam neraka, anak-anaknya pun sama, makan harta haram. Ya. Nah, ini bayangkan kalau seseorang bodoh mengenai pengetahuan dasar mengenai warisan. Baru yang keempat, baru warisan. Harta sisanya dibagi di antara ahli waris secara syar'i. Nah, ini jadi prosedurnya, SOP-nya. Pertama adalah tadi yang paling utama biaya pemakaman. Ya, walaupun ini kalaupun ditanggung oleh anaknya atau oleh sejumlah kelompok boleh. Kemudian juga tadi membayar hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, ini SOP-nya. Kemudian yang ketiga melaksanakan wasiat, baru keempat dibagi waris. Pertanyaannya, kapan waktu afdol membagikan warisan, Pak? Kapan? Sebelum meninggal lagi. Sebelum meninggal kan belum jadi warisan, Pak. Pak, bagi warisnya sekarang, Pak. Ini bapaknya lagi di ICU pakai ini ya. Bagi warisnya. Gimana, Pak? Kapan waktu paling afdol? Setelah meninggal ya pasti. Cuman kapan setelah meninggalnya itu? Setelah penguburan. Ya. Baik. Kata para ulama ya sesegera mungkin, tapi intinya kata para ulama sesegera mungkin memang, tapi diantara yang waktu yang afdol adalah hari keempat. Kenapa disemakan demikian? Karena hari berkabung itu 3 hari. Seseorang, antara lain seorang wanita misalnya, dia berkabung ya atas kematian laki-laki dari keluarganya selama bukan suaminya. Kalau suami kan 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau masa iddatnya berkabung. Tapi kalau selain itu atau masa berkabung itu umumnya 3 hari. Sehingga kalau masih ada keluarga yang masih sedih segala macam, oke, masih ada waktu 3 hari. Hari keempat, nah itu mulai dilaksanakan. Sebagian ulama yang mengatakan waktu afdol seperti itu. Walaupun bukan wajib waktu tersebut, tapi afdol. Misalnya seseorang, nah ini keluarganya semua dari luar kota, ada yang dari luar negeri, anak-anaknya sudah banyak yang di luar negeri ini, ya. Dan ini mereka nggak bisa lama, cuma 2 hari ada di sini. Apakah boleh? Boleh. Pulang dari pemakaman kalau semuanya sepakat, boleh juga. Ya. Tapi yang tadi disebutkan 4 hari itu, ya khawatir masih ada yang sedih, masih ada yang, oh ini baru bapak baru di ini udah ngomong. Ya sebenarnya nggak masalah, cuman anggaplah kalau dia masih sedih tidak apa-apa. Baru nanti hari keempat baru dibicarakan. Bukan 4 hari atau bukan tahun keempat. Apalagi tahun ke-40. Di negeri kita bahkan tahun ke-40 udah ke generasi berikutnya masih ngomong warisan kakeknya. Akhirnya pada ribut, betul nggak? Satu ada yang pakai sertifikat palsu, satu pakai ini mah enggak, ini udah dikasih ke bapak, segala macam di zaman kita. Ya. Nah, jadi disegerakan. Karena kata para ulama kalau sudah lebih dari udah kelamaan setan mulai masuk. Setan mulai masuk ke anaknya, ke ahli warisnya, ke salah satu ahli warisnya, ke menantunya. Menantunya, kamu tuh kan dulu banyak berjasa, harusnya lebih gede lagi, gitu kan? Betul nggak? Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka disegerakan, ya. Dan warisan adalah pindahnya harta mayit kepada yang hidup sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya,
Harta pusaka terkadang harta waris, harta ini apa tarikah tadi ya, terkadang tersangkut dengan hak orang lain saat hidup, yaitu hak-hak barang seperti hak penjual dalam menyerahkan barang yang dijual, hak gadai. Maka ia didahulukan sebelum mengurusi mayit karena ia berkaitan dengan harta sebelum harta tersebut menjadi warisan. Ya maksudnya kalau si bapak masih ada sangkut paut, hutang piutang, perdagangan, barang-barang yang mungkin barang orang lain masih dipegang sama dia, atau kebalikannya, maka itu yang diuruskan terlebih dahulu. Khawatir apa? Khawatir yang ternyata barang dia misalnya pedagang, barang yang sebenarnya masih hutang, dia dia ngambil barang orang lain dan memang pembayarannya mundur, karena ketidaktahuan akhirnya apa? Disangka jadi objek waris, dibagikan padahal itu belum selesai urusannya. Maka ini yang diinventaris. Ya ini SOP-nya. Kalau ada yang di antara kita, keluarga kita yang meninggal, SOP-nya dicek dulu, diinventaris semua peninggalan dia. Punya warung diinventaris, ini tuh punya bapak semua atau gimana? Punya rumah, nah ini teh rumah teh sebentar. Ini teh full hartanya bapak atau ada ibu juga di situ? Oh, ada ibu juga dulu kerja, ibu nyumbang juga. Nah, kira-kira berapa persen, Bu? Ya, dulu kesepakatan sama bapak berapa? 50-50 atau mungkin bapak sebenarnya 90%, ibu 10%. Nah, itu diperjelas. Karena nanti yang dibagi warisnya ya harus jelas. Kalau 50-50, rumah harga 4 miliar, ya berarti yang dibagi waris 2 miliar. 2 miliar lagi adalah full milik ibu. Ya, milik sang istri. Walaupun nanti dari 2 miliar tersebut ada lagi bagian si ibu. Karena punya anak, dia dapat bagian 1/8 misalnya. Ya, tapi tetap harus diperjelas. Nah, itulah jadi SOP-nya ketika seseorang meninggal, diinventaris tarikahnya, peninggalannya, yang benar-benar milik dia apa, yang punya orang lain siapa, mana, gitu kan? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit saya tambahkan, ya. Para ulama menyebutkan ada rukun waris. Rukun waris ini apa? Yang harus selalu ada dalam pembagian waris. Ya. Rukun waris antara lain al-muwarrith. Ada yang mewariskan. Artinya yang meninggalnya ada. Ini kalau bicara hukum waris, ada yang memang meninggalnya, artinya dia sudah meninggal. Ada yang al-warith, ada orang yang diwarisi. Ada karib kerabatnya. Ada orang yang diwarisi. Apa ada orang meninggal tidak punya pewaris, Pak? Ada enggak? Ada. Keluarganya semua sudah tidak ada. Anak enggak punya anak, enggak punya istri. Ya, enggak punya suami. Keluarganya semua sudah meninggal sebelum dia. Enggak punya ahli waris. Ya. Atau bisa jadi dia dari keluarga, dia mohon maaf ya, anak yang diambil misalnya dari rumah sakit dalam keadaan merah, tidak diketahui siapa orang tuanya sama sekali, ya. Maka dia tidak punya ahli waris, ya. Yang ketiga rukun dari warisan adalah al-malu al-mauruth, harta yang diwariskan. Ya, tentunya harus ada. Ngapain ngomong warisan-warisan bagian semua, tapi si bapak mah jangan meninggalkan duit, hutang mau ayah, cina gitu kan. Ini ada tiga hal yang menjadi rukun dari waris. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apabila diskusi dengan dari apa yang tadi dibahas, kami persilahkan. Ya, Pak. Kalau seorang ahli waris menolak haknya, boleh saja. Boleh saja. Misalnya saya alhamdulillah berkecukupan. Ini kan sudah ketahuan ya masing-masing, saya dapat segini, yang lain dapat segini. Hanya saja alhamdulillah saya sudah berkecukupan. Jadi saya sumbangkan bagian saya buat kakak dan adik saya saja. Itu boleh. Kalau itu teknis, tapi bisa dia terima dulu lalu berikan. Ya, kalau dia berikan, ya itu lebih baik lah. Artinya biar tahu dulu bagiannya. Ya, seperti itu.
dalam dalam saat ini sebenarnya kredit rumah itu ada dulu suaminya sudah ambil, kemudian mau berarti dilakukan istrinya. Apa? Ada orang yang sekarang mengambil kredit rumah. Iya. Yang pertama suami itu sudah ambil rumah. Iya. Kemudian ada lagi mengambil karena dia masih kredit dilakukan istrinya. Yang bayar istrinya, yang bayar suaminya. Iya, tapi dia ada sertifikat atas nama Istri. Tidak berpengaruh, tetap milik suami. Misalnya sang suami punya rumah 3. Terus gitu tadi, ya ini apa, karena takut saya masalah lah diperiksa katanya. Ya. Saya pakai nama istri saya. Ada yang pakai nama sopir, punya mobil, takut diperiksa sama KPK, gitu kan. Atas nama sopirnya dia, atas nama pembantunya. Pembantunya punya Ferrari. Dulu pernah ada kan kejadian pembantu punya Ferrari ya. Itu kalau tiba-tiba dia kesenggol stum, itu gimana Pak? Milik siapa? Tetap milik yang meninggal. Jadi nanti jadi warisannya dia. Entah itu hartanya haram atau tidak, walaupun atas nama pembantunya. Ya. Begitu. Jadi kalau walaupun seperti itu, nah itu hanya nama saja, tapi hak kepemilikannya ternyata milik suami, ya tetap saja jadi harta suami, seperti itu. Ya, ya. Oh iya, sesuai syariat. Sesuai syariat. Nanti misalnya rumah dia punya tanah 1000 meter. Kemudian nanti dibagi dipecah nih sertifikatnya, tetap dihitung. Anak perempuan dapat, anak laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Nah itu seperti itu, tetap dihitung berdasarkan itu. Punya saham, si bapak teh punya saham perusahaan besar, tiap bulan masih kita dapat, ya. Dan itu sahamnya bagus. Ini gimana nih? Punya saham atau punya warung yang sudah menguntungkan tiap bulan. Nanti keuntungannya dibagi sesuai waris juga. Bulanan keuntungannya bagi sesuai waris. Istri karena punya anak dapat 1/8. Si anak tadi disesuaikan, anak laki-laki dapat 2 bagian. Tetap seperti itu. Ya, silakan Bu. Itu yang masalah warisnya kalau pembagiannya kan laki-laki 2 bagian. Nah, kalau yang utang yang ditinggalkan berarti tanggung jawab laki-laki membayarkan utang 2 kali. Dari mungkin kalau ada kewajiban juga berarti ada kewajiban laki-laki itu 2 kali ininya tanggung jawabnya gitu. Begitu enggak? Masalah kalau hutang, kalau pembagian harta memang ada ketentuan harus 2 bagian laki-laki itu haknya. Nah kalau masalah hutang yang ditinggalkan oleh yang meninggal, apakah kewajiban yang laki-laki? Allahu alam, kalau masalah hutang saya tidak tahu persis, tapi hutang ini itu dibayar bagi yang mampu membayarnya, bahkan tidak harus ahli waris. Nabi SAW pernah ketika akan menyolatkan salah seorang sahabat, beliau bertanya mengenai hutangnya, apakah orang ini punya hutang? Ya, salah seorang kaum muslimin, apakah orang ini punya hutang? Ya Rasulullah, dia punya hutang sejumlah dinar. Beliau bertanya, dia dari kabilah apa? Dari kabilah fulan. Disebutkan sama beliau, siapa di antara kalian yang dari kabilah fulan? Tidak ada yang jawab. Siapa di antara kalian dari kabilah fulan? Kabilah ini suku ya. Tidak ada yang menjawab. Sampai tanya 3 kali, siapa dari antara kalian yang dari suku ini? Baru ada yang menjawab, aku ya Rasulullah. Apa yang menghalangi untuk mengatakan kau dari kabilahnya? Apakah engkau akan menanggungnya? Ya Rasulullah, aku akan menanggungnya. Ini bukan ahli warisnya, tapi dia satu kabilah. Artinya masalah hutang ini leluasa, tidak harus ahli waris. Bahkan kalau ada temannya, sohibnya dulu, teman besti kata anak muda sekarang, bestinya dulu nih pingin nanggung hutang, ya boleh, boleh. Ya, tidak harus dari ahli waris, seperti itu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, ada lagi yang tanyakan? Ya. Ya. Hutangnya misalkan warisannya itu tidak seperti hutang. Bagaimana? Ya nggak ada yang diwarisin.
Ya harus ahli warisnya yang paling utama, walaupun bukan kewajiban. Mohon maaf ya. Maksud saya dibilang bukan harus ahli waris. Kalau ada yang mau ya bisa. Tapi yang utama memang ahli waris. Yang wajib berusaha itu ahli waris. Maksud saya tadi yang saya bilang itu bukan wajib ahli waris. Enggak, untuk membayarnya itu enggak mesti ahli waris. Bisa jadi tadi ada temannya yang mau membantu, silahkan. Tapi kalau tidak ada, maka ahli waris yang memang paling utama. Yang paling utama membayar. Siapa yang ada keleluasaan dari ahli waris, dia yang menutupi. Ya. Kalau memang misalnya si kakaknya yang punya keleluasaan harta, adik-adiknya lain, dia nggak mampu, kalau dibagi sesuai dengan bagian waris mungkin nggak mampu mereka, maka kakaknya bayar, tutupi hutangnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak ada mewarisi harta, bahkan hutang, maka ahli warisnya itu salah satu bentuk bakti dia terhadap orang tuanya, kejujuran dia. Kadang orang banyak, saya suka dengar ya, dulu saya susah, ketika saya sukses bapak saya sudah nggak ada, kasihan nggak ngerasain. Padahal masih banyak bakti yang bisa dilakukan, antara lain kalau dia jujur ya tadi, kalau misalnya ada hutang, kalau dia belum berhaji ya, atau dia bangun masjid, bangun sumur, nyumbang Al-Quran, mushaf Al-Quran atas nama orang tuanya, itu bisa seperti itu. Ya. 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 Bercerai, komitmen. Iya. Iya. Walaupun asalnya dari suami uangnya. Oh, dua-duanya bekerja. Cuman persentasenya nggak tahu. Sekian lama rumah tangga, kita berkomitmen. Iya. Harta kita dibagi dua. Iya. Setelah itu ya silakan bagi waris. Iya. Boleh nggak? Boleh saja, itu semacam hibah. Kalau misalnya suaminya ternyata sebenarnya lebih, ya dengan dia menyatakan bahwa pokoknya kita 50-50 aja dianggapnya. Ya itu semacam hibah dari dia kalau kelebihan. Jadi insya Allah tidak masalah. Memang harus diperjelas Pak ya. Kalau kita punya suami punya 3 rumah, 2 rumah, dia harus perjelas ini tuh punya siapa. Kenapa? Nanti misalnya kejadian seperti ini, suaminya meninggal, punya anak perempuan semua. Itu kan nanti akan ke asobah, bisa jadi ke saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya yang tidak tahu, misalnya ternyata 3 rumah itu walaupun atas nama suami, ternyata yang modalin istri. Ya, punya istri semua. Nanti saudaranya yang laki-laki akan nuntut, saya kan asobah, ini sudah meninggal, kenapa saya nggak dikasih? Bapak nggak ngerti, ini bukan rumahnya kakak Anda, adik Anda, ini rumahnya saya yang beli. Memang sertifikat atas nama ayah, harus makanya buat surat pernyataan atau apa. Itu kejadian di tetangga kami, kasihan dia. Jadi dia nikah sama duda, ya. Sebelum nikah dia sudah punya rumah di sini di Antapani. Nikah sama duda, dia punya anak, anaknya sudah dewasa, ya. Kemudian meninggal, ya mungkin kira-kira setahun yang lalu, rahimahullah. Kemudian jadi apa? Anak-anaknya yang dulu padahal katanya orang-orangnya sopan, baik, gitu kan. Sekarang nuntut rumah tersebut, ya. Kenapa kan? Ya dulu kan tinggal di situ berdua. Tinggal di situ, tapi saya juga tekankan, tapi kan memang kalau itu memang milik ibu, ya, apa sebelum nikah, ya itu nggak ada bagiannya si ahli warisnya, ya. Nah, itu harus diperjelas makanya, sehingga tidak ada kecurigaan atau salah paham, ya. Harus tahu, ya. Kadang ada orang gini Pak, dia dikasih sama mertuanya rumahnya. Untuk kemudahan dia pakai atas nama si menantunya. Padahal dia itu beli buat anaknya yang perempuan. Cuman untuk kemudahan sudah atas nama menantunya tersebut dengan harapan ya awet gitu kan pernikahan sampai ini. Tapi ternyata ya qadarullah ada pisah atau juga tadi ada yang meninggal duluan. Nanti kan kalau memang atas nama suaminya dianggap bahwa itu atas nama suaminya,
milik suaminya, nanti ahli waris yang suaminya akan nuntut. Padahal bisa jadi itu sebenarnya punya istrinya, yang mereka sama sekali nggak ada hak di sana. Nah, oleh karena itu harus diperjelas. Kalau perlu buat surat pernyataan saja bahwa ini milik suami. Walaupun ini motor, kan biasanya juga motor, mobil, takut kena pajak progresif, biasanya namanya beda. Padahal punya satu orang, ya, itu harus diperjelas. Ya, silakan. Menyambung pertanyaan Mas, untuk misalnya komitmen itu di 50% itu komitmen itu harus dilakukan dalam kondisi berbeda atau misalkan bebas waktunya kapan saja atau misalnya lagi sakit atau mengulangi atau seperti apa? Nggak masalah. Komitmen. Kasus-kasus yang misalnya itu wasiat ya. Wasiat ketika seseorang yang ketika dia itu adalah wasiat atau begini, atau misalnya kasus yang suami istri itu nanti akan dibahas di antara tentang sebab mendapat warisan. Misalnya suami dia pas di saat dia kritis mau meninggal, dia ceraikan istrinya. Ya, dia ceraikan istrinya. Ya, dan diduga dia ceraikan istrinya supaya tidak dapat warisan. Supaya tidak dapat warisan. Maka dalam kasus seperti itu sebagian ulama menghukumi, biasanya begini, seorang suami dia tuh sebenarnya mungkin ada ketidaksukaan sama istrinya, tapi di sisi lain dia butuh istrinya. Sahadai nu ngarawat saya gitu kan. Akhirnya dia ya sudahlah pertahankan pernikahan. Tapi ketika sudah dia meninggal, saya tersebel pisan. Saya talak gitu kan. Saya talak dan selesai ditalak, dia sakit, masa idahnya juga selesai, ya. Dia sudah masuk masa bainunah, ya sudah selesai idahnya. Kemudian dia meninggal ketika dia masa idahnya. Tapi kemungkinan besar orang-orang tahu ini orang mentalak supaya istrinya nggak dapat warisan. Nah, pengadilan dalam hal ini atau para ulama, sebagian ulama ada yang menghukumi dia tetap dapat warisan. Karena apa? Karena ini orang tertuduh dia menutupi sengaja ahli warisnya istrinya tersebut karena ketidaksukaan atau segala macam di akhir hayatnya. Itu nanti ada pembahasannya. Jadi kalau masalah sakit atau apa itu yang berhubungan dengan sakit itu dengan warisan berhubungannya dengan itu. Kalau seseorang dalam masa sakit, terutama sakit yang kemungkinan menuju kematian, dia melakukan tindakan-tindakan yang menutup ahli warisnya, contohnya istrinya, itu kemungkinan bisa jadi dia melakukan itu, ya, menceraikannya supaya tidak dapat warisan. Nah, itu sebagian ulama ada yang menghukumi tetap dikasih, seperti dalam sebagian ulama ada mazhab Ahmad bin Hambal. Karena dahulu Utsman bin Affan pernah menghukumi salah seorang kaum muslimin yang seperti itu, dia menceraikan istrinya supaya istrinya nggak dapat bagian. Akhirnya setelah meninggal, istrinya Utsman menghukumi istrinya tetap dapat, mantan istrinya tersebut, karena dia tertuduh bahwa itu sengaja ya ngerjain lah ceritanya. Gitu. Tapi kalau sehat nggak apa-apa, bagi biasa. Ya. Apabila seseorang itu tidak mempunyai anak, terus dia mengambil anak dari panti asuhan atau mungkin dari anak saudara kandungnya sendiri. Nah, apakah kalau dia meninggal warisannya ke anak tersebut gimana? Warisannya ke anak angkat tadi sama sekali tidak dapat, kecuali dapatnya melalui wasiat. Sama sekali tidak dapat. Ya, ini yang perlu kita pahami. Banyak orang sekarang seperti itu, nggak punya anak, dia jadi ambil anak angkat, lalu dia sampai urus sampai ke pencatatan sipil diakui sebagai anak, dibuat keluarga judulnya anak. Betul tidak? Dan saya banyak teman saya cerita di pengadilan agama itu banyak yang ngurus kayak gitu. Ini sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Nanti ini jadi semacam legalisasi bahwa ini anaknya memang betulan. Akhirnya nanti kalau misalnya jadi anak angkatnya nggak ada dalam Islam sebenarnya. Adopsi itu nggak ada. Ya, yang ada ya kalau seseorang membesarkan anak dalam rumahnya itu dianjurkan anak yatim. Tapi menganggapnya sebagai anak itu tidak boleh.
Karena dia akan berhubungan dengan apa? Pertama dengan mahram. Kalau yang diangkat ini ternyata misalnya anak laki-laki. Nanti kalau dia sudah balik, ya, dia tidak boleh melihat aurat dari ibu angkatnya. Nggak boleh safar berbarengan. Karena bukan apa? Bukan mahram. Kecuali dalam kondisi tertentu. Seperti si ibu, tanda kutip ibu angkatnya ini mensusui dia. Jadi akhirnya statusnya apa? Ibu sepersusuan. Kalau itu boleh kemudian lihat apa dia nggak pakai hijab, ya. Atau misalnya anaknya perempuan, ketika balik nggak boleh ini bapak angkatnya melihat aurat dia, dia di rumah tetap pakai hijab, ya. Itu dari sisi itunya. Dari sisi apa? Warisan, nggak bisa dia dapat. Nah, ini perlu difahami dengan betul, karena banyak terjadi kezoliman di sini, ya. Kecuali apa? Lewat wasiat. Lewat wasiat dia boleh, tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Terkecuali lagi, dia boleh dapat nggak wasiat semuanya? Boleh. Dalam kondisi apa? Bukan. Wasiat itu sudah meninggal. Seseorang boleh mewasiatkan seluruh hartanya kepada siapapun yang dia mau, atau misalnya tadi anak angkat. Seluruh hartanya boleh diwasiatkan. Dalam kondisi apa? Apa? Tidak punya ahli waris sama sekali. Dia tidak punya ahli waris sama sekali. Dia boleh mewasiatkan semuanya. Ada orang yang nggak punya ahli waris sama sekali? Ada. Ya itu tadi yang seperti saya bilang, orang yang sekarang ya musibah karena naudzubillah perzinahan dianggap biasa sekarang. Anak muda bangga berzina sekarang, naudzubillah. Banyak anak-anak yang di panti asuhan, di rumah sakit, itu sama sekali tidak terdeteksi siapa orang tuanya. Ya, sama sekali nggak ketahuan. Orang datang ke sini lagi merah, dititipin masih merah. Siapa yang ngasih, kapan nggak tahu. Tiba-tiba udah di depan panti asuhan, tiba-tiba dia udah di rumah sakit. Ya, saya ada orang yang mau menikah, tanya ke saya, calon istrinya seperti itu. Saya bilang, siapa walinya? Nggak tahu, karena dia itu sama keluarganya ini, sama yang keluarga sekarang pegang, diambil waktu di rumah sakit masih merah, nggak tahu siapa orang tuanya sama sekali. Dan itu sudah 20 tahun lalu, gimana ngelacaknya Pak? Susah ya. Nah kalau misalnya orang ini kemudian meninggal, dia nggak punya ahli waris sama sekali, dia pingin wasiatkan seluruh hartanya, itu baru boleh. Tapi kalau dia punya ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu Pak ya. Ini kezoliman, saya yang tadi bilang itu, orang sampai dapat begitu banyak, padahal statusnya anak angkat. Ahli warisnya sama sekali nggak dapat. Nggak usah jauh-jauh, tadi saya bilang, ya itu tetangga saya juga ya. Saya kejadian dalam saudara saya yang jauh, ya, saudara kerabat saya yang jauh. Dia sama juga, ini tentara apa judulnya. Tentara mungkin jarang ngaji, makanya harus banyak ngaji kalau mereka yang dia punya rumah besar di mana? Jalan Riau Pak. Jalan Riau, bayangkan, Marta Dinata. Terus nggak punya anak, dia bawa anak juga. Dia punya adik kakak, punya segala macam. Begitu meninggal, semua hartanya di Jalan Riau itu rumah, ya, yang sekarang jadi hotel besar, itu diambil sama anak angkatnya. Kakak, adik, ponakannya sama sekali nggak dapat. Subhanallah, ini kezoliman luar biasa. Karena dia ngerasa dari kecil dibesarkan, udah sayang banget, lalu dia ngerasa bahwa ini milik saya. Ya, subhanallah, ini kezoliman, hartanya nggak akan berkah. Itu luar biasa. Saya kalau lihat hotel itu, sekarang jadi hotel di Marta Dinata. Saya ingat, saya pernah soalnya datang ke sana waktu kecil, kalau acara-acara keluarga tuh suka ke sana. Ya. Ternyata saya baru tahu di balik itu diambil semua sama anak angkat. Ya, puluhan miliar. Terus sekarang udah ratusan. Waktu itu puluhan ya. Seperti itu. Jadi anak angkat itu tidak dapat dari warisan kecuali dengan tadi wasiat ya. Seperti Allahu a'lam bishawab. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.